Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Bu Ato. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang syirik. Dosa terbesar dalam Islam adalah dosa syirik yang tidak terampuni kesalahannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukan dosa syirik diancam neraka jahanam serta dihapuskan amalan salehnya di masa silam. Adapun pengertian syirik, yaitu secara definitif, syirik berasal dari bahasa Arab yang artinya perbuatan atau iktikad, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik juga artinya juga penyandaran suatu perbuatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana maknanya jika seseorang menganggap bahwa suatu kejadian atau perbuatan dapat terjadi secara mandiri tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disandarkan kepada zat lain, maka ia sudah jatuh pada dosa syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriska sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Irma. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang yang melakukan syirik tidak diampuni dosanya kecuali melakukan taubat nasuha, menyesali tindakan syiriknya dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Perkenalkan, nama saya Putri Aisantuyo. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam syirik. Syirik tidak hanya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk penyembahan berhala atau memberikan sesajen kepada benda keramat dan lain sebagainya. Namun, syirik juga dapat terjadi ketika seseorang merasa bahwa tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu kejadian atau perkara di muka bumi ini. Karena itulah syirik dibagi dalam dua macam, yaitu syirik besar atau syirik akbar dan syirik kecil atau syirik ashar. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Sebagaimana dikutip dari buku Aqidah Akhlak 2013 yang ditulis oleh Abu Rahim Usman dan Noe Aneul Latifah. Sekian dari saya, mungkin cuman itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Macam-macam syirik terbagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama, syirik besar. Syirik besar adalah perbuatan yang jelas-jelas menunjukkan sikap menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menganggap bahwasannya ada Tuhan selain Allah, menyembah berhala, atau meyakini keberadaan dewa-dewi sebagai tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan syirik besar juga dilakukan ketika seseorang meminta doa atau munajat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ke pohon keramat, memasang sesajen ke sungai, gua, dan sebagainya. Orang yang melakukan syirik besar mengingkari sifat-sifat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menganggap bahwa Allah memiliki anak, meniadakan kekuasaan Allah, dan lainnya. Orang yang melakukan perbuatan syirik besar dengan sengaja, maka statusnya sudah murtad dan tidak sah dianggap sebagai umat Islam. Selanjutnya yang kedua, syirik kecil. Syirik kecil juga dikenal dengan sebutan syirik tersembunyi karena seseorang seringkali tidak sadar sudah melakukan perbuatan tersebut. Secara definisif, syirik kecil artinya menyandarkan sesuatu kejadian pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh syirik kecil adalah ketika seseorang mengatakan bahwa jika saya tidak ditolong oleh dokter itu, saya pasti akan mati. Dari sini komentar di atas mengisyaratkan bahwa kesembuhannya dari penyakit atau kecelakaan disebabkan karena bantuan dokter tersebut, serta tidak ada campur tangan Allah di dalamnya.
Seringkali syirik kecil berbentuk riya, melakukan sesuatu perbuatan baik termasuk ibadah, namun dengan tujuan ingin dipuji atau dipandang baik oleh orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Allah akan mengatakan kepada mereka pada hari kiamat tatkala memberikan balasan atas amal-amal manusia, pergilah kepada orang-orang yang kalian perbuat riya kepada mereka di dunia, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari sisi mereka? Hadis riwayat Ahmad. Perbuatan syirik, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil, diancam dengan dosa besar serta balasan pedih di neraka jahanam. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Surah Al-Bayyinah ayat 98.